Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Karya Bangsa yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang saya hormati. Yang terhormat staf-staf sekolah yang saya hormati. Yang terhormat teman-teman yang saya cintai, dan yang terhormat kepada murid-murid yang saya sayangi sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat seperti sekarang ini. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat menghadiri acara yang mulia ini. Tidak lupa selawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Baik murid-murid yang Ibu hormati, topik yang akan Ibu sampaikan atau pidato kali ini yang Ibu akan menerangkan yaitu siswa bermasalah perlu didampingi, bukan dihakimi. Nah, sekolah merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar di sana, tempat siswa-siswa memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar akan lebih berhasil bila bahan dikemas sedemikian rupa sehingga menarik perhatian siswa, karena sekolah itu bahan harus dipilih yang sesuai dengan minat siswa. Nah, suasana kelas juga sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Selain itu, tujuan pembelajaran yang jelas juga akan memudahkan siswa dalam memahami setiap materi pelajaran. Sehingga dengan demikian, siswa tidak akan pernah merasa bosan dengan pelajaran itu dan termotivasi untuk mengikuti setiap proses pembelajaran itu. Dalam proses pembelajaran guru juga tidak hanya mengajar dalam satu kelas, bisa lebih guru dengan karakteristik siswa yang mempunyai kemampuan yang sama. Banyak siswa yang mempunyai latar belakang dan motivasi belajar yang berbeda-beda. Karena kondisi yang melatar belakanginya pun tidak sama. Karena guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, yaitu mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Mengajar tidak sekedar transfer pengetahuan, tetapi lebih dari itu untuk membentuk pribadi yang berkarakter baik santun dan mampu berdiri sendiri. Nah, murid-murid yang berbahagia atau siswa itu bermasalah itu adalah siswa yang perilakunya atau tindakannya tidak diharapkan oleh guru. Kayak misalkan dia tuh ada masalah apa jadi nakal kan lah kepada orang tua atau masyarakat, dan tindakan tersebut cenderung merugikan diri sendiri dan orang lain. Siswa bermasalah sering dikonotasikan suatu bentuk perilaku siswa yang menyimpang dari aturan sekolah. Siswa bermasalah ini juga sering diartikan sebagai siswa yang nakal. Siswa bermasalah tidak hanya dibatasi oleh pemahaman siswa yang nakal saja, tetapi banyak macamnya. Ada yang memiliki masalah kesulitan belajar, masalah kesulitan berkomunikasi, krisis kepercayaan diri, masalah kehadiran, atau kehadirannya itu sering membolos dan pulang sebelum jam pembelajaran selesai. Nah, nilai yang belum tuntas, korban teknologi seperti kecanduan game online misalnya, dan masalah-masalah pelanggaran tata tertib lainnya. Tidak sedikit siswa yang kesulitan dalam proses belajar mengajar, bukan karena tidak mampu berpikir, tetapi karena berbagai masalah yang
melatar belakanginya, misalnya siswa tidak bisa konsentrasi terhadap belajar dalam pembelajaran di kelas karena beban masalah dari keluarganya, karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, karena merasa tidak nyaman dengan teman-teman di sekitarnya atau di sekelasnya itu, sehingga banyak kasus siswa yang membolos saat pelajaran atau tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran, bahkan ada yang sampai bertidur saat pelajaran berlangsung. Baik murid-murid yang berbahagia, akibat siswa bermasalah kebanyakan akan mengalami ketinggalan seperti pelajaran ya, ketinggalan dalam beberapa pelajaran, ketinggalan dalam kegiatan-kegiatan penilaian yang diadakan oleh guru mata pelajaran. Meskipun teorinya guru harus tetap membantu siswa dalam mengejar ketinggalannya, tetapi dalam praktiknya tidak semudah itu. Selain ketinggalan dalam pelajaran, hilangnya rasa disiplin siswa, kadang juga merasa tersisih dari teman-temannya. Apalagi bila masalah siswa tersebut parah sehingga muncul anggapan dari teman dia itu siswa yang nakal, yang akhirnya dikucilkan dari teman-temannya di alam mendampingi dan membimbing siswa. Bermasalah adalah memahami siswa secara keseluruhan. Apabila masalah siswa tersebut sudah parah sehingga muncul anggapan dari teman dia itu siswa yang nakal, yang akhirnya dikucilkan dari teman-temannya dalam mendampingi dan membimbing siswa. Bermasalah adalah memahami siswa secara keseluruhan, mulai dari akar dari masalah yang dihadapi, maupun latar belakang pribadi siswa tersebut. Dalam hal ini, guru dituntut untuk mengetahui asal-usul dan kepribadian setiap siswa agar guru dapat memperoleh cara yang tepat untuk mendampingi siswa yang bermasalah tersebut. Dalam menghadapi siswa bermasalah, peran pendidik sebagai pendamping sangatlah penting sebagai sarana untuk mencari solusi setiap masalah atau permasalahan siswa melalui pendekatan personal. Harapannya siswa terbuka dengan permasalahan sehingga pendamping memahami dan mendapatkan gambaran bagaimana harus menghadapinya. Permasalahan siswa, guru pendamping bisa melalui untuk komunikasi yang intens dengan siswa tersebut, menggali informasi dari teman-teman di dekatnya, dan yang tak kalah penting berkomunikasi dengan pihak keluarga. Dengan sikap berbagai teman-teman atau bukan bersikap menggurui, lebih baik banyak mendengar apa yang disampaikan oleh siswa, teman-temannya, dan pihak keluarga pendamping. Bisa menganalisa akar permasalahannya, maka dari itu adanya bimbingan konseling di sekolah untuk mengoptimalkan segala hal yang ada pada diri siswa, baik keterampilan, pemahaman, pengetahuan, serta sikap pada peserta didik. Adanya bimbingan konseling di sekolah untuk mengoptimalkan segala hal yang ada pada diri siswa, baik keterampilan, pemahaman, pengetahuan serta sikap pada peserta didik, membantu siswa mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi, baik masalah pada lingkungan, keluarga, sosial, dan lain-lain. Bisa disimpulkan bahwa bimbingan konseling mampu menjadi tempat curhat bagi siswa di sekolah. Sebenarnya bimbingan konseling itu menyenangkan, bukan malah menyeramkan. Ada kalanya guru bimbingan konseling memang menyeramkan, itu pun tentunya bukan tanpa sebab. Guru bimbingan konseling marah ketika kalian membuat kesalahan agar kalian tidak mengulangi kesalahan kalian lagi dan menjadi siswa yang baik.
Kesimpulannya, guru bimbingan konseling marah dan kadang dianggap galak atau menyeramkan oleh siswa karena guru bimbingan konseling menyayangi siswanya dengan maksud agar siswa tidak mengulangi hal yang tidak baik atau kesalahan yang sama. Demikianlah pidato singkat yang bisa Ibu sampaikan atau topik yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.